Bagaimana mungkin seorang wanita biasa dari Jakarta, yang hidupnya teratur dan penuh rutinitas, bisa berakhir terdampar di sebuah pulau terpencil di lepas pantai Afrika, hidup di antara 22 pria asing, dan menemukan cinta yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya? Di tengah belantara yang belum terjamah, sebuah benih kehidupan baru bersemi dalam kondisi yang paling luar biasa. Sebelum kita menyelami perjalanan emosional yang mendebarkan ini, kami mengundang Anda untuk terhubung dengan kami dengan berlangganan kanal ini dan menekan tombol suka. Dukungan Anda adalah energi tak ternilai yang mendorong kami untuk menyebarkan lebih banyak kisah-kisah penuh makna seperti ini. Pada usianya yang ke-24, Citra adalah seorang wanita Indonesia yang penuh semangat. Namun hatinya menyimpan kerinduan yang membara akan kebebasan. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh petualangan. Mulai dari menjelajahi jalanan tersembunyi di pelosok Nusantara hingga melakukan perjalanan backpacker ke negeri-negeri yang asing. Meskipun hidupnya tampak stabil dengan ijazah sarjana dan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, jauh di lubuk hatinya, api untuk menjelajahi cakrawala baru tidak pernah padam. Suatu hari, melalui sebuah film dokumenter di internet, mata Citra terpaku pada keindahan misterius sebuah gugusan pulau kecil di lepas pantai Tanzania. Tempat itu tidak setenar Zanzibar atau Mombasa, namun menyimpan daya tarik magis yang luar biasa. Pulau-pulau kecil di mana tradisi masih terjaga utuh dan alam liar yang murni membentang dengan begitu megah. Tanpa ragu sedikit pun, gadis muda itu memutuskan untuk mengambil cuti tanpa tanggungan, menguras seluruh tabungannya untuk membeli tiket pesawat. Keluarga dan teman-temannya sangat khawatir, sebab informasi tentang wilayah terpencil itu sangat minim dan penuh dengan potensi bahaya. Namun, rasa penasaran di dalam dirinya terlalu besar untuk bisa dipadamkan. Ia berprinsip, selagi muda, kita harus bebas merasakan tempat-tempat yang ingin kita pijak. Dengan jantung yang berdebar kencang, Citra akhirnya tiba di pesisir Tanzania, sebuah gerbang menuju Samudra Hindia yang masih terasa asing bagi dunia luar. Ia langsung terpesona oleh atmosfernya yang eksotis, langit biru yang membentang luas, dan samudra biru kehijauan yang berbisik lembut. Tempat itu begitu tenang, murni, dan otentik, jauh berbeda dari destinasi wisata yang ramai. Dengan niat awal hanya untuk menjelajah selama sebulan dan berinteraksi dengan penduduk lokal, ia sama sekali tidak menyangka bahwa hidupnya akan segera berbelok ke arah yang begitu dramatis. Beberapa hari pertama, ia menikmati waktunya di sebuah penginapan sederhana di dekat Dar es Salaam, mengunjungi pasar-pasar lokal dan mengagumi perpaduan budaya yang unik. Senyum hangat dan tulus dari orang-orang Swahili, serta alunan musik tradisional yang merdu, telah merebut hatinya. Ketika berjalan di sepanjang pantai, merasakan hembusan angin laut yang sejuk, Citra merasa bahwa disinilah kedamaian tak terbatas yang selama ini ia cari berada. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Hasratnya untuk berpetualang kembali bangkit, mendorongnya mencari tantangan baru. Untuk benar-benar menyentuh jantung Afrika, aku harus pergi lebih dalam lagi, pikirnya. Mendengar saran untuk bergabung dengan tur eksplorasi ke desa-desa terpencil atau berteman dengan nelayan lokal untuk mencapai pulau-pulau yang lebih jauh, ia segera menyusun rencana. Secara kebetulan, ia mendengar cerita dari seorang pemilik warung makan tentang sebuah pulau perawan bernama Kijani. Tempat sebuah komunitas adat masih mempertahankan tradisi kuno mereka. Seketika, hasrat untuk menginjakkan kaki di sana membuncah di dalam dirinya.
Meskipun cuaca tiba-tiba memburuk dengan adanya peringatan tentang badai tropis yang kuat sedang terbentuk, semangat petualangannya tidak goyah. Bahkan nelayan lokal yang akan mengemudikan perahu dhow kecil itu merasa ragu dan menyarankannya untuk menunda perjalanan karena bahayanya. Tetapi Citra memiliki keyakinan aneh bahwa jika bukan hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Ia pun memutuskan untuk mengambil risiko dan berlayar. Sekitar 1 jam setelah perahu kecil itu membelah ombak Samudra Hindia, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Badai mengamuk, petir menyambar-nyambar, dan hujan deras turun dengan dahsyat. Perahu itu terombang-ambing hebat di antara gelombang ganas. Bagi seseorang yang tidak memahami medan laut Afrika, badai ini seperti sebuah adegan dari film horor. Naas, perahu itu menabrak sebuah terumbu karang yang besar dan tajam. Benturan itu membuatnya kehilangan kendali dan perlahan-lahan tenggelam. Beruntung, perahu yang hampir karam itu terdampar di pesisir sebuah pulau tak berpenghuni di dekatnya. Pemandu lokalnya bergegas berenang ke tepi, namun setelah itu mereka terpisah di tengah kekacauan. Ketika siuman, Citra mendapati dirinya terbaring tak sadarkan diri di atas pasir putih. Perahu itu telah hancur berkeping-keping. Di sekelilingnya, beberapa pria berbadan tegap sedang berenang ke arah pantai dalam sebuah pemandangan yang kacau. Balau, pulau tempatnya terdampar. Pulau Kijani adalah tempat yang sangat terpencil. Nyaris tidak ada yang mengetahuinya bahkan di daratan utama Tanzania. Konon, ada sebuah desa adat tradisional yang hidup di sana, hampir terisolasi sepenuhnya dari dunia modern. Saat Citra membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah sekitar 20 pemuda bertubuh kekar, bersama beberapa orang tua dan beberapa wanita, berdiri mengelilinginya, seolah-olah mereka adalah para pelindung yang senyap. Awalnya, rasa takut yang luar biasa menyelimutinya. Namun, ketika penduduk setempat itu mendekat dengan tatapan penuh kekhawatiran, ia justru merasa lega, menyadari bahwa ia telah sampai di tempat yang berpenghuni. Ia berpikir, aku sungguh beruntung, dan mencoba untuk bangkit. Beberapa penduduk bertanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, menanyakan apakah ia baik-baik saja atau terluka. Desa ini lebih kecil dari yang ia bayangkan, dan tampaknya peradaban modern belum menyentuhnya. Di pusat desa, hanya ada beberapa pondok banda tradisional yang terbuat dari lumpur dan beratap jerami, berdiri di antara hutan tropis yang rimbun dan pantai yang indah. Populasi pastinya tidak diketahui, tetapi diperkirakan sekitar 30 orang. Sebagian besar adalah pria-pria muda. Alasannya adalah karena mereka yang lahir di pulau ini, ketika dewasa, seringkali pergi ke kota-kota besar atau pulau lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka yang tinggal adalah orang-orang yang mengemban misi untuk melindungi dan melestarikan desa. Leluhur mereka, orang pertama yang membimbing Citra adalah seorang pemuda bernama Jabari, yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Swahili yang dicampur dengan sedikit bahasa Inggris. Dengan sigap, ia membawa Citra yang gemetaran karena kedinginan dan basah kuyup ke dalam sebuah pondok kecil. Menyuruhnya menghangatkan diri di dekat perapian dan berlindung dari hujan. Citra hanya sempat mengucapkan terima kasih. Saat itulah, ketika melirik sekeliling, ia menyadari ada lebih dari 20 pemuda di desa itu. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Ponsel dan hampir semua barang bawaannya telah tenggelam ke dasar laut. Keputusasaan memuncak hingga ia ingin menangis. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tetap bersyukur karena masih hidup. Beberapa hari berlalu, Citra perlahan-lahan menyadari ketulusan dan kebaikan hati penduduk desa.
Mereka merawatnya dengan penuh perhatian, memeriksa luka-lukanya, menyiapkan selimut hangat, makanan, dan pakaian. Makanan modern seperti nasi atau roti adalah barang mewah yang sulit ditemukan. Tetapi sebagai gantinya, kelapa, singkong, dan berbagai buah tropis sangat melimpah. Makanan mereka sebagian besar adalah ikan bakar atau makanan yang dibungkus daun pisang dan dimasak dengan metode tradisional. Beruntung, pemandu lokal yang menyertainya dalam perjalanan nahas itu juga berhasil diselamatkan beberapa hari. Kemudian di pantai yang berbeda dan kini tinggal di pulau itu juga. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan penduduk desa menjadi jembatan yang efektif antara Citra dan komunitas tersebut. Namun, dengan kondisi cuaca yang terus-menerus buruk dan tidak adanya sarana transportasi antar pulau, meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat sepertinya mustahil. Dalam keadaan istimewa ini, Citra menyadari sesuatu yang aneh. Di desa ini, hanya ada 6 orang wanita, dan 22 orang sisanya adalah laki-laki. Sebagian besar wanita di desa itu adalah para nenek yang sudah lanjut usia atau mereka yang sudah menikah dan memiliki anak cucu. Itu berarti, di pulau ini hampir tidak ada wanita muda dalam usia menikah. Mungkin karena itulah para pemuda di desa menatap Citra dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Awalnya, mereka menjaga jarak agar ia tidak merasa tidak nyaman. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih akrab, memintanya bercerita tentang dunia luar, tentang perjalanan, dan kehidupan kota. Awalnya Citra masih waspada, tetapi lambat laun ia menyadari keramahan tulus mereka. Ketika dibutuhkan, mereka rela menggunakan dahan pohon sebagai kursi untuknya atau mencarikan buah-buahan hutan untuk dijadikan minuman segar. Saat bersama, mereka menari tarian tradisional atau berkumpul di bawah langit malam yang penuh bintang, mendengarkan legenda kuno yang diwariskan dari leluhur. Meskipun kendala bahasa masih ada, melalui setiap ekspresi dan gerak tubuh, Citra merasakan kehangatan dan kedekatan dari orang-orang ini. Namun, kedamaian ini hanya sementara. Desa ini memiliki tradisi kuno. Orang luar yang datang akan dianggap sebagai tamu dan harus mematuhi aturan komunitas untuk jangka waktu tertentu, terutama untuk berbagi sumber daya yang terbatas di pulau itu. Pendatang baru harus berkontribusi dengan tenaga mereka. Setelah kesehatannya pulih, Citra mulai ikut para pemuda bekerja di ladang atau menangkap ikan. Awalnya, pekerjaan itu sangat berat, tetapi demi bertahan hidup, ia berusaha sekuat tenaga. Untungnya, Citra memiliki stamina yang baik dan kemampuan fisik yang tidak buruk. Sehingga tak lama kemudian ia menjadi seorang penolong yang cukup andal. Dalam proses bekerja sama dan berkeringat bersama, ia menjadi semakin akrab dengan semua orang. Di antara para pria pribumi itu, ada satu orang yang sangat menonjol bernama Jabari. Usianya sekitar 25 tahun. Dengan postur tinggi, tegap, dan kekar, seolah-olah ia adalah patung yang dipahat dari alam itu sendiri. Penduduk desa menaruh harapan besar padanya sebagai pemimpin masa depan mereka. Ayahnya, yang merupakan kepala suku pulau itu, telah meninggal dunia beberapa waktu lalu karena sakit. Sejak saat itu, Jabari secara alami mengemban tanggung jawab sebagai kepala suku muda. Saat pertama kali bertemu, Citra sangat terkejut dengan ketenangan dan kedewasaan yang terpancar darinya. Alih-alih menatapnya dengan rasa ingin tahu seperti pemuda sebayanya, Jabari justru menjaga jarak, mengamati, dan menunjukkan perhatian. Ketika Citra tersesat di hutan, dialah yang datang mencarinya. Dan di setiap waktu makan, ia selalu duduk di dekatnya.
dengan sabar menjelaskan berbagai hal agar Citra tidak merasa canggung atau terasing. Waktu terus berjalan. Dalam benak Citra, bercampur aduk antara kekhawatiran apakah ia akan terjebak di sini selamanya dan perasaan damai yang aneh, disertai sedikit rasa penasaran. Mungkin hidup di tempat yang begitu alami seperti ini tidak seburuk itu. Penduduk pulau saling terikat oleh kasih sayang yang tulus dan kuat. Dan keindahan alam liar di sini benar-benar memesona. Meskipun tidak ada kenyamanan modern seperti di kota. Setiap pagi berjalan di pantai sambil mendengarkan kicauan burung. Dan setiap malam berkumpul di bawah langit penuh bintang untuk berbincang dengan semua orang. Citra merasa bahwa ia benar-benar hidup dalam setiap momen. Sementara itu, perasaannya terhadap Jabari juga perlahan-lahan bersemi. Awalnya, ia hanyalah seorang penduduk lokal yang baik hati. Tetapi ketika mereka duduk bersama di dekat api unggun untuk menghangatkan diri di malam yang dingin, atau ketika Jabari menemaninya memetik buah di hutan yang penuh bahaya, ia selalu diam-diam melindunginya dengan cermat. Suatu malam, ketika pulau itu sekali lagi diguncang hebat oleh badai dahsyat, Citra melangkah keluar dan hampir terhempas oleh angin. Jabari, tanpa menghiraukan bahaya, berlari ke arahnya, memeluknya erat, dan menyelamatkannya dari jatuh. Sambil memegang erat lengannya, Citra seolah mendapat keajaiban, berhasil lolos dari terpaan angin dan kembali ke pondok dengan selamat. Jantung Citra berdebar kencang. Sebuah pertanyaan besar bergema di benaknya. Apakah ini perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih? Malam itu, ia gelisah dan tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, sebuah festival besar diadakan di desa. Konon, pada waktu tertentu setiap tahunnya, penduduk desa akan berkumpul untuk bernyanyi dan menari semalaman, memohon kesuburan dari langit dan laut. Festival itu berlangsung di pantai, dihiasi dengan bunga-bunga eksotis dan diterpa angin sepoi-sepoi yang sejuk. Begitu semarak dan penuh semangat. Tidak kalah dengan acara mewah manapun di kota. Menjelang festival, Citra bergabung dengan kelompok wanita di desa. Ia mengenakan kain kanga tradisional yang berwarna-warni. Lehernya dihiasi kalung dari biji-bijian, dan ia menyematkan sekuntum bunga kembang sepatu merah di rambutnya, sebagai bagian dari adat setempat. Meskipun ia orang asing, para wanita memperlakukannya seperti teman lama. Dengan gembira berkata, "Inilah gaya tradisional kami di pesisir Swahili. Sangat cocok untukmu." Ketika malam tiba, semua orang berkumpul di sekitar api unggun besar. Suara genderang dan alat musik tradisional mulai bergema, menandai dimulainya tarian yang penuh semangat. Para pemuda menggerakkan tubuh mereka mengikuti irama yang kuat. Sementara para wanita membalasnya dengan gerakan yang anggun namun tetap energik. Tepat pada saat itu, Jabari mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Citra. Tanpa perlu kata-kata, jiwa mereka seolah telah terhubung secara mendalam. Mungkin karena ikatan batin itulah, mereka berdua menari bersama di sekitar api unggun, saling bertukar pandangan penuh makna yang membuat jantung berdebar. Orang-orang di sekitar tampaknya menyadari sesuatu. Dan pada saat itu, sorak-sorai yang setengah menggoda dan setengah memberi restu terdengar di mana-mana. Wajah Citra memerah karena malu. "Perasaan apa ini?" tanyanya pada diri sendiri. "Aku hanyalah seorang turis, entah kapan aku bisa pulang," gumamnya. Tetapi hatinya, selangkah demi selangkah, telah mendekat pada Jabari. Setelah festival, Jabari menawarinya untuk berkeliling pulau, menunjukkan pemandangan indah dan tempat-tempat tersembunyi. Citra, yang masih asing dengan medan pantai dan jalur perbukitan yang terjal, merasa sangat antusias.
Mereka pun berangkat pagi-pagi sekali, menjelajahi setiap sudut pulau. Mereka memanjat tebing di tepi laut untuk mengagumi samudra yang agung dan menemukan air terjun tersembunyi jauh di dalam hutan. Tempat mereka merendam kaki di air yang sejuk. Sehari berlalu dengan keringat, tawa, dan langkah-langkah santai, seperti dua sahabat karib, tetapi juga penuh debaran layaknya dua hati yang sedang jatuh cinta. Jabari, meskipun penampilannya terkesan sederhana, senyum langka yang terukir di bibirnya terasa begitu hangat. Ketika terik matahari siang mulai mereda, mereka duduk di tepi pantai memandangi matahari terbenam. Pada saat itu, sebuah pelukan yang alami menyatukan mereka. Namun, pada saat yang sama, kekhawatiran yang nyata muncul di benak Citra. Pasti suatu saat nanti akan ada kontak dengan daratan utama atau dunia luar agar aku bisa diselamatkan. Dan kemudian, aku harus kembali. Aku punya kehidupan yang menantiku di Indonesia, bisiknya dalam hati. Kegelisahan ini membebani hatinya. Apakah benar jika ia jatuh cinta tanpa benar-benar memahami secara mendalam negara atau budaya masing-masing? Beberapa penduduk desa, terutama para tetua, juga menunjukkan kekhawatiran. Mereka merasa bahwa hubungan yang terlalu dalam antara seorang pendatang dengan anggota komunitas mungkin tidak sesuai dengan tradisi desa. Sebaliknya, kaum muda di pulau itu memandang pasangan itu dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. Mereka diam-diam berpikir, jika Citra menjadi istri Jabari, apakah angin segar akan bertiup ke desa ini? Obrolan penuh harapan seperti itu menyebar dari mulut ke mulut dengan hati-hati. Akhirnya, suatu hari, sebuah perahu kecil dari pulau tetangga berlabuh di Pulau Kijani, membawa bahan bakar dan perbekalan. Pemilik perahu itu adalah seorang pedagang yang sesekali memiliki kontak dengan kota besar. Dan hari itu ia harus datang langsung karena kerusakan parah akibat badai telah menunda pengiriman. Sebuah secercah harapan untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar menyala di hati Citra. Ia berharap bisa mengabarkan kondisinya dan meminta pertolongan. Namun, perahu itu tidak tinggal lama, hanya sempat bertukar informasi singkat sebelum harus kembali. Situasinya lebih rumit dari yang diperkirakan. Karena kondisi laut yang masih bergejolak akibat badai. Mengatur operasi penyelamatan skala besar secara langsung sangatlah sulit. Citra hanya mendengar bahwa kemungkinan perahu penyelamat akan datang beberapa minggu lagi. Pemandu lokal yang terdampar bersamanya juga menasihati bahwa perjalanan saat ini sangat sulit. Karena cuaca. Jadi lebih baik bersabar menunggu. Pada hari itu, sebuah kejutan tak terduga datang. Seorang pemuda desa yang sedang mencari makanan di hutan, tanpa sengaja digigit ular berbisa. Kondisinya kritis. Dalam situasi tanpa dokter atau rumah sakit, mereka hanya bisa mengandalkan ramuan tradisional. Tetapi setiap menit keterlambatan bisa mengancam nyawanya. Citra, apakah kamu tahu obat penurun demam atau pereda nyeri yang biasa kami gunakan? Kalau ada obat-obatan modern, itu akan sangat membantu, pinta penduduk desa dengan cemas. Tetapi persediaan medis yang sedikit yang ia bawa telah hanyut terbawa badai atau sudah tidak ada lagi. Jabari, dengan panik, berniat untuk menyedot bisa ular itu sendiri. Tetapi ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dalam situasi putus asa itu, Citra mengeluarkan beberapa tablet antibiotik, obat flu, dan beberapa perlengkapan medis kecil yang tersisa di tas P3K-nya. Lalu menggabungkannya dengan ramuan herbal tradisional yang biasa digunakan penduduk desa. Ia mencoba sekuat tenaga. Untungnya, berkat pertolongan pertama yang tepat waktu dan usaha keras semua orang, pemuda itu berhasil melewati masa kritisnya.
Kejadian ini sangat menyentuh seluruh desa. Terima kasih banyak, Citra. Tanpa dirimu, dia mungkin tidak akan selamat, seru penduduk desa. Setelah melalui batas antara hidup dan mati bersama-sama, Citra, wanita asing itu, tidak lagi dianggap sebagai tamu, tetapi telah benar-benar menjadi anggota keluarga besar mereka. Tatapan Jabari padanya menjadi semakin penuh kasih, dan perasaan Citra untuknya pun semakin dalam. Lalu, tibalah malam yang menentukan itu. Citra gelisah tidak bisa tidur karena hawa panas yang menyengat. Ia keluar untuk menghirup udara laut yang sejuk. Jabari sedang berdiri di pantai di bawah sinar rembulan. Melihatnya, ia perlahan mendekat. Cahaya bulan yang lembut menyinari permukaan laut, dan suara ombak yang berirama seolah membawa mereka ke dunia yang penuh emosi. Mereka saling menatap, lalu dengan hati-hati mengungkapkan isi hati mereka. Kamu datang dari tempat yang sangat jauh. Tapi sekarang, sepertinya kamu sudah menjadi bagian dari kami, bisik Jabari. Meskipun suatu hari nanti kamu harus kembali, aku akan selalu ingin berada di sisimu. Mendengar kata-kata tulus Jabari, Citra pun dengan jujur mengungkapkan perasaannya. Sejujurnya, aku juga sangat bimbang. Aku telah jatuh cinta pada kehidupan di sini, dan aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku punya kehidupan lain yang harus kujalani di Indonesia. Pada saat itu, air mata mengalir di pipi mereka. Emosi mereka meluap. Mereka berpelukan erat di bawah sinar rembulan. Kehangatan tubuh satu sama lain membuat hati mereka dipenuhi oleh tarikan yang kuat. Seolah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan seolah mereka adalah orang yang tidak akan pernah mau mereka lepaskan. Meskipun belum bisa mengungkapkan segalanya, pelukan itu seolah menggantikan ribuan kata. Malam itu, setelah percakapan panjang di sebuah pondok kecil di tepi pantai, di pinggiran desa, mereka dengan hati-hati berbagi perasaan terdalam mereka. Itu bukanlah nafsu sesaat, melainkan sebuah momen sakral yang seolah diberkati, di mana rasa takut, getaran, dan cinta yang mendalam menyatu. Hasrat murni untuk melindungi orang yang dicintai, ditambah dengan emosi naluriah yang kuat yang belum pernah ia rasakan di kota, menyelimuti seluruh tubuh Citra. Ia tidak menyadari bahwa momen inilah yang akan menjadi tonggak penentu nasib hidupnya kelak. Waktu terus berlalu. Beberapa minggu kemudian, sinyal penyelamatan dari dunia luar masih belum terdengar. Cuaca semakin tidak menentu, dan desa terus melanjutkan kehidupan subsisten mereka yang sibuk. Di tengah hari-hari yang berlalu, Citra mulai merasa tubuhnya sering lelah dan serangan pusing datang silih berganti. Awalnya, ia mengira itu karena cuaca panas dan makanan yang asing. Tetapi rasa mual dan tidak nyaman semakin menjadi-jadi. Dengan firasat yang samar, ia teringat pada alat tes kehamilan portabel yang tanpa sengaja ia bawa. Sebenarnya ia menyiapkannya untuk tujuan lain, tetapi untuk berjaga-jaga selama perjalanan. Ia menyimpannya dengan baik di dalam tasnya. Dengan susah payah, ia menemukannya di dasar tas. Diam-diam, ia mencobanya, dan hasilnya menunjukkan positif. Hamil? Tidak mungkin. Di sini, meskipun sulit dipercaya, itu adalah kenyataan. Perasaan kaget, bahagia, dan takut datang bersamaan, menyelimutinya. Ketika ia memberitahukan kabar ini kepada Jabari, ia begitu terkejut hingga tidak percaya pada pendengarannya. Kemudian, kebahagiaan dan haru yang tak terkira meluap. Ini adalah berkah dari para leluhur. Kita akan punya anak, seru Jabari. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku sangat bahagia. Jabari menggenggam erat tangan Citra. Matanya lebih jernih dari cahaya bulan. Namun, pada saat yang sama,
Citra jatuh ke dalam kebimbangan yang tak berkesudahan. Jika tim penyelamat datang sekarang, aku harus kembali ke Indonesia. Tapi aku hamil. Bagaimana orang tuaku, teman-temanku, akan menerimanya? Dan haruskah aku melanjutkan hidupku di sini? Bisakah aku melahirkan tanpa fasilitas medis modern? Ribuan pertanyaan terus berputar di benaknya. Ketika berita ini menyebar ke seluruh desa, sebagian besar orang terkejut dan kemudian bersorak gembira. Sudah sangat lama di pulau ini hampir tidak ada suara tangisan bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, kehadiran calon kehidupan baru dianggap sebagai peristiwa besar. Sebuah harapan bagi seluruh komunitas, terutama para tetua. Mereka bersorak bahwa ini adalah berkah dari leluhur karena akan ada seorang anak yang melanjutkan garis keturunan dan kehidupan di desa. Tentu saja, ada juga kekhawatiran tentang bagaimana proses persalinan akan berlangsung ketika pulau itu tidak memiliki dokter ahli. Namun, ada seorang nenek tua yang pernah belajar ilmu kebidanan tradisional di pulau lain. Dan ia yakin bisa merawat ibu hamil dengan cara tradisional. Terlebih lagi, semua orang setuju bahwa jika Citra memutuskan untuk tinggal, mereka akan bekerja sama untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman. Jabari juga merasa tanggung jawabnya semakin berat. Ia bekerja lebih keras lagi untuk desa. Setiap kali Citra tampak cemas, ia akan menggenggam tangannya dan menenangkannya dengan janji-janji tulus. Jika kamu benar-benar harus kembali, aku akan ikut denganmu. Atau setidaknya aku akan melakukan segalanya untuk melindungi anak kita sampai ia aman. Tepat ketika ia mulai semakin menyatu dengan kehidupan di pulau, akhirnya sebuah perahu kecil dari dunia luar datang. Kali ini, cuaca sudah lebih tenang. Dan sekelompok orang yang tampak seperti tim penyelamat dari daratan utama telah tiba. Mereka mengatakan bahwa melalui radio komunikasi kecil, mereka telah menerima kabar tentang seorang wanita Indonesia yang terdampar di pulau ini. Pemandu lokal Citra berlari dengan air mata berlinang, berseru gembira, "Kita akhirnya bisa pulang?" Petik 2. Namun, bagi Citra, kemungkinan untuk kembali bukan hanya kabar baik, tetapi juga sumber konflik batin yang lebih besar. Apakah aku akan benar-benar pergi? Atau aku akan tinggal di sini? Perahu akan segera berangkat, dan jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak tahu kapan lagi akan ada penyelamatan atau transportasi lain. Wajah penduduk desa, terutama Jabari, menunjukkan ekspresi yang kompleks dan campur aduk. Ikuti kata hatimu, aku tidak bisa memaksamu untuk tinggal, kata Jabari dengan suara tercekat. Tapi jika kamu pergi, bagaimana dengan anak kita? Dan kamu, bagiku, pilihan ini juga sangat kejam. Jabari juga mengusulkan agar ia bisa kembali ke kota untuk melahirkan dengan aman. Dan jika ia mau, ia bisa kembali lagi nanti. Penduduk desa yang lain juga menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit modern untuk melahirkan. Lalu kembali jika ia menginginkannya. Momen penentuan telah tiba. Ia berdiri di tepi pantai, langkahnya terasa berat, menatap perahu kecil itu. Begitu banyak kenangan membanjiri benaknya. Tetapi di atas semua pemikiran rasional, suara terbesar yang bergema di dalam dirinya adalah hatinya yang membara. Kehidupan seperti apa yang sebenarnya kuinginkan dan ingin kuberikan pada anakku? Aku telah menemukan ikatan baru, keluarga baru di sini, dan mereka telah memberikan segalanya untukku. Akhirnya, tepat sebelum perahu itu meninggalkan dermaga, ia dengan lembut meletakkan tasnya. Aku akan tinggal di sini. Satu kalimat itu membuat mata Jabari berkaca-kaca. Sementara tim penyelamat dan pemandu lokalnya sangat terkejut.
Tetapi suara Citra tidak bergetar, penuh dengan keyakinan. Jika aku kembali ke Indonesia, aku akan merindukan orang tua dan teman-temanku. Tetapi saat ini, aku merasa harus berada di sisi ayah dari anakku. Aku akan hidup dengan bijaksana agar tidak pernah menyesali keputusan ini. Tim penyelamat tampak bingung, tetapi pada akhirnya menghormati keputusannya dan kembali berjanji bahwa ketika situasi stabil, mereka akan mengirim perahu untuk berkomunikasi lagi. Segera setelah itu, Citra berjalan ke tanah lapang tempat penduduk desa berkumpul dan dengan lantang menyatakan, "Aku memutuskan untuk hidup di sini bersama kalian semua." Penduduk desa bersorak gembira. Banyak tetua dan pemuda menari bersama, memberkati Jabari dan Citra. Sejak hari itu, Citra menjadi lebih aktif lagi, membenamkan dirinya dalam kehidupan desa untuk menjadi anggota komunitas yang sesungguhnya. Ia bekerja di ladang bersama para pemuda, pergi ke laut untuk mencari kerang, dan belajar memanfaatkan setiap sumber daya berharga di sekitar pulau secara efisien. Bersama para nenek, ia belajar menjahit pakaian tradisional dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk persalinan yang akan datang. Ketika kehamilannya memasuki trimester kedua, tubuhnya menjadi semakin berat. Tetapi anehnya, ia merasa sangat stabil dan sehat. Alih-alih melakukan pekerjaan fisik yang berat, ia beralih ke pekerjaan yang lebih ringan. Berkat udara yang bersih dan segar serta makanan alami yang kaya nutrisi, kesehatannya tidak banyak menurun. Jabari merawatnya dengan penuh kasih sayang siang dan malam. Dan seluruh desa juga memberinya perhatian yang mendalam. Tidak membiarkannya melakukan pekerjaan berat apapun. Suatu hari, saat berjalan-jalan di jalan setapak di hutan, Jabari tiba-tiba berkata padanya, "Kita sebenarnya sudah hidup bersama seperti suami istri. Tetapi aku ingin mengadakan sebuah upacara. Mari kita adakan pernikahan resmi sesuai dengan tradisi desa kita." Citra sangat terkejut, tetapi juga sangat tersentuh. "Jadi, maukah kamu menikah denganku?" tanya Jabari dengan malu-malu, sambil mengulurkan sebuah kalung manik-manik yang indah sebagai pengganti cincin kawin. Kalung itu adalah pusaka yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan menurut tradisi, itu adalah simbol sumpah suci di pulau ini. Dengan hati yang dipenuhi haru, Citra tersenyum cerah dan menjawab, "Tentu saja. Aku juga ingin bahagia bersamamu dan anak kita." Jabari dengan lembut mengalungkan kalung itu di leher Citra dan memeluknya erat. Menyaksikan pemandangan sakral itu, semua orang di desa dari berbagai penjuru bersorak, memberkati kedua mempelai. Pernikahan itu diadakan dengan khidmat di pantai, sesuai dengan tradisi desa. Lautan biru yang luas menjadi latar belakangnya. Pengantin pria dan wanita, dalam balutan pakaian kanga tradisional yang dihiasi bunga-bunga segar, saling mengucapkan sumpah suci. Alih-alih lilin atau kue pernikahan ala barat, pesta diadakan di atas tikar pandan yang terhampar di tanah. Dengan bunga-bunga segar, buah-buahan tropis, dan daging kambing panggang yang disiapkan oleh penduduk desa sendiri. Suara genderang yang riuh, tarian yang anggun, dan nyanyian yang menggema berlangsung sepanjang malam, mengubah pulau terpencil itu menjadi pesta cahaya kebahagiaan. Sejak hari itu, Citra dan Jabari bersama-sama mendekorasi sebuah pondok tradisional di desa. Dan ia secara resmi menjadi menantu di tanah Afrika. Meskipun kendala bahasa masih ada, semua orang saling memahami melalui gerak tubuh dan senyum tulus. Terutama berkat perawatan penuh perhatian dari para nenek. Pada akhir kehamilannya, perut Citra sesekali terasa mengencang. Jika di Indonesia, ia pasti sudah segera ke rumah sakit untuk berbagai pemeriksaan.
Tetapi di sini, teh herbal dari seorang nenek dan perawatan penuh kasih dari para wanita di desa menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Tentu saja, ia tahu bahwa metode persalinan tradisional ini bisa memiliki risiko di zaman sekarang. Jadi bukan berarti ia tidak merasa cemas. Namun, keyakinan kuat dari semua orang di sekitarnya bahwa ia bisa melahirkan dengan selamat di sini. Ditambah dengan merasakan gerakan kuat bayinya setiap hari, memberinya kepercayaan diri yang aneh. Akhirnya, pada suatu malam ketika sudah waktunya, rasa sakit persalinan tiba-tiba datang. Penduduk desa segera bertindak. Mereka merebus air, membersihkan tempat persalinan, dan menyiapkan segalanya dengan cermat. Nenek tua dengan pengalaman panjang menjadi komandan, bersama para wanita lain yang sibuk mempersiapkan segalanya. Jabari berjalan mondar-mandir dengan cemas, tetapi selalu berada di samping Citra. Dengan lembut menyeka keringatnya dan menggenggam erat tangannya. Rasa sakit itu berlangsung lama dan hebat. Tidak ada obat pereda nyeri atau peralatan medis yang biasa ia kenal. Ia gemetar hebat, hanya bisa menunggu tangisan pertama bayinya. Sang nenek terus-menerus membimbingnya, tarik napas perlahan. Dorong, nak, dan para wanita di sekitarnya tak henti-hentinya menyemangati. Tidak apa-apa, kamu pasti bisa. Beberapa jam kemudian, akhirnya, tangisan seorang bayi menggema di tengah malam yang sunyi. Citra, yang sangat lelah, menangis lega. Jabari, seolah baru saja menyaksikan sebuah keajaiban, bergegas menggendong bayi itu dan terus berkata, "Terima kasih, sayang. Kamu sudah bekerja keras." Air mata terus mengalir di pipi Citra dalam kebahagiaan yang tak terkira. Seluruh pulau seolah tenggelam dalam suasana perayaan. Penduduk desa menyalakan obor sepanjang malam, menari dan bernyanyi merayakan kelahiran jiwa kecil itu. Citra sangat lelah dan langsung tertidur setelahnya. Saat itu, seseorang telah memberikan nama tradisional untuk bayi laki-laki itu, Jelani, yang berarti perkasa, dan Citra memanggilnya dengan nama panggilan Indonesia, Langit. Ia dan Jabari dengan senang hati menerima nama-nama itu. Dan sejak hari itu, bayi itu menjadi harapan baru bagi Pulau Kijani. Setelah bayi itu lahir, kehidupan Citra berubah total. Membuka mata di pagi hari dengan suara tangisan anaknya. Terjaga di malam hari untuk menyusui dan menenangkannya. Tetapi berkat bantuan tulus dari para wanita di desa, merawat anak tidak terasa sepi, melainkan menjadi tugas bersama seluruh komunitas. Semua orang di desa dengan penuh kasih merawat bayi itu dan berusaha memberikan Citra waktu istirahat yang ia butuhkan. Jabari bekerja lebih keras lagi, menyediakan makanan dan minuman untuk istri dan anaknya. Jika perlu, ia akan pergi ke pulau lain untuk menukar barang dan obat-obatan. Setiap kali bayi itu tertawa riang, Citra diam-diam bersyukur atas keputusannya untuk tinggal. Selama waktu itu, komunikasi dengan dunia luar masih sangat jarang. Sesekali saat laut tenang, perahu-perahu kecil dari pulau lain mampir. Dan setiap kali itu terjadi, Citra akan mengirim kabar atau menulis surat singkat untuk keluarganya di Indonesia. Orang tuanya, yang awalnya syok hingga pingsan mendengar kabar itu, perlahan-lahan menerima dan menghormati keinginan putri mereka. Mereka mengirim pesan restu, asalkan kamu bahagia dan hidup dengan baik, itu sudah cukup. Kami hanya berharap suatu hari nanti kamu bisa membawa cucu kami pulang untuk berkunjung. Begitulah, beberapa bulan, lalu beberapa tahun, berlalu dalam keheningan. Citra telah sepenuhnya menjadi seorang menantu sejati di Afrika, seorang ibu dari Pulau Kijani. Anaknya tumbuh sehat dengan mata yang jernih,
dan penduduk desa seolah menitipkan semua impian dan harapan mereka pada jiwa kecil itu. Meskipun masih merupakan pulau terpencil, tempat ini tidak lagi terasa asing. Karena di sini telah ada cinta dan generasi baru yang sedang tumbuh. Suatu hari yang cerah, Citra berjalan-jalan di pantai, mengenang hari-hari yang telah berlalu. Saat-saat ketika ia mengambil cuti tanpa bayaran, berangkat sendirian untuk berpetualang. Rasa takut ketika terhanyut badai dan terdampar di pulau terpencil. Bulan-bulan kebingungan di antara orang-orang dengan budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda. Dan sekarang, ia telah menikah dengan Jabari, seorang pria pribumi Afrika, bahkan melahirkan dan membesarkan anak mereka bersama. Ia bergumam pelan, sungguh tak terbayangkan hidupku bisa berubah sejauh ini. Ia berdiri di atas pasir putih yang halus, tersenyum puas. Tepat pada saat itu, Jabari datang menggendong anak mereka. Tersenyum cerah dan bertanya, "Hari ini aku akan ke ladang. Kamu mau ikut?" Petik 2. Citra tersenyum dan menjawab, "Tentu saja. Selama keluarga kita bersama, kemanapun kita pergi, itu adalah rumah." Sekarang, ia percaya bahwa suatu hari nanti, ketika anak ini dewasa, ia mungkin akan menginjakkan kaki di Indonesia atau negara lain. Dan mungkin ia akan memahami jalan yang telah dipilih ibunya, atau menemukan jalannya sendiri. Tetapi yang lebih pasti adalah momen saat ini, di mana keluarga dan cinta berkembang di tanah yang jauh, melintasi semua batas geografis dan budaya. Adalah sesuatu yang sangat berharga. Hidup memang selalu tak terduga. Tetapi justru dalam ketidakpastian itulah manusia dapat menemukan kebahagiaan yang paling kuat. Dan jika pengalaman Citra yang penuh tantangan namun juga penuh makna ini dapat menginspirasi orang lain, memberi mereka keberanian untuk setidaknya sekali seumur hidup mencoba petualangan yang tidak terduga, itu saja sudah menjadi makna yang besar. Di Pulau Kijani, masih ada 22 pemuda kuat yang tinggal. Dan sebagian besar dari mereka kini telah menikah dan membangun kehidupan mereka sendiri. Semua orang masih akrab memanggil wanita Indonesia yang dulu dikenal sebagai Citra itu sebagai tetangga yang ramah. Sesekali, ketika laut tenang, ia akan pergi ke pulau lain untuk berinteraksi dengan dunia modern, mengirim surat, dan membeli perbekalan medis yang diperlukan. Kemudian, ketika kembali ke pulau, ia bersama suami tercintanya, Jabari, dengan penuh kasih membesarkan anak mereka. Terkadang, ia bahkan mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sederhana kepada anak-anak di desa. Menanamkan di dalam jiwa mereka impian tentang dunia yang lebih luas. Dunia ini sangat luas, anak-anak. Kalian bisa pergi kemana saja. Kata-kata dari wanita asing itu kini diterima sebagai pesan hangat dari seorang anggota keluarga. Kehidupan di Pulau Kijani terus berlanjut dengan hari-hari yang sederhana namun penuh makna. Terkadang ada hari-hari sulit. Bencana tak terduga datang, tetapi solidaritas yang erat dari keluarga dan penduduk desa selalu menjadi kunci bagi mereka untuk melewati semua tantangan bersama. Keterisolasian bukan lagi keputusasaan, melainkan telah menjadi cara untuk saling melindungi, menjadi sandaran yang kokoh bagi satu sama lain. Mungkin kisah ini adalah perjalanan di mana seorang wanita muda menemukan makna hidup yang sesungguhnya melalui petualangan yang penuh rintangan dan cinta yang mendalam. Dan pada saat yang sama, kisah tentang perpaduan antara peradaban yang berbeda untuk membangun keluarga baru, memelihara hati yang hangat dan penuh harapan, mungkin juga sedang terjadi di suatu tempat di dunia ini. Bertahun-tahun berlalu, Citra dan Jabari telah bersama-sama membangun fondasi keluarga yang kokoh berdasarkan kepercayaan
dan cinta tulus satu sama lain. Pulau Kijani yang terpencil tetap mempertahankan keindahan alamnya yang asli. Tetapi dalam angin perubahan yang diciptakan oleh keluarga Citra dan penduduk desa, kehidupan di sana menjadi semakin hangat dan cerah. Citra telah meninggalkan masa muda yang penuh badai dan trauma dari kapal karam. Kini, ia adalah seorang ibu yang dewasa dan tangguh. Setiap pagi, saat membuka mata dan melihat langit, Jelani, bermain dengan tawa riang, Citra merasa sangat bahagia. Anak itu tumbuh selaras dengan alam dan budaya tradisional pulau. Belajar kearifan dari para tetua, menghafal setiap lagu dan tarian rakyat, serta fasih dalam bahasa Swahili. Tawa dan semangat anak-anak menyebar ke seluruh desa, menjadi harapan tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh penduduk pulau Jabari. Tidak hanya bagi Citra tetapi juga bagi anaknya. Telah menjadi ayah teladan, seorang pria dewasa yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Setiap pagi, ia bangun untuk bercocok tanam di ladang bersama penduduk desa, pergi ke laut untuk menangkap ikan, dan membawa pulang makanan berlimpah untuk keluarga dan tetangga. Sosoknya telah menjadi panutan bagi seluruh desa. Para pemuda menghormatinya, belajar nilai-nilai berharga kehidupan darinya. Kalung manik-manik pusaka yang diwariskan dari leluhur kini bukan lagi sekadar tanda janji, tetapi membawa makna mendalam tentang persatuan abadi keluarga dan komunitas. Sementara itu, Citra tidak hanya membina kebahagiaan keluarga, tetapi juga membangun hubungan yang mendalam dengan pulau ini. Dalam festival tradisional tahunan, cerita-cerita hangat dan berita modern dari Indonesia yang ia bawa berpadu secara apik dengan budaya desa, menciptakan perpaduan budaya yang unik dan segar. Citra menceritakan dongeng dan lagu-lagu Indonesia kepada anak-anak desa. Sementara ia juga belajar cerita-cerita tradisional Swahili dari para tetua, mempraktikkan harmoni antara dua budaya yang berbeda. Berkat perpaduan ini, pulau itu bukan hanya tempat bagi orang luar untuk berkunjung, tetapi juga menjadi kesempatan bagi budaya yang berbeda untuk saling memperkaya dan tumbuh bersama. Pada suatu sore yang berangin sepoi-sepoi, keluarga Citra piknik di sebuah bukit kecil di ujung pulau. Di bawah sinar matahari yang hangat, Jabari memetik dan menyiapkan sekeranjang penuh buah-buahan tropis dan makanan laut segar. Sementara Citra membawa beberapa lauk pauk ala Indonesia yang ia buat sendiri dan semangkuk sup hangat untuk membuat anak mereka tersenyum. Langit berlari bebas di padang rumput yang luas, menyanyikan lagu-lagu kecil yang berpadu dengan suara deburan ombak dari kejauhan. Sore itu, keluarga mereka dan seluruh penduduk desa berkumpul di bukit yang tenang itu, mengadakan pesta yang meriah dan hangat. Pesta ini bukan hanya tempat untuk makan dan bersenang-senang, tetapi juga momen bagi semua orang untuk berbagi rasa hormat dan cinta yang mendalam. Pemandangan pakaian tradisional yang berpadu dengan aksesori modern seolah melambangkan harmoni ajaib antara masa lalu dan masa kini, antara timur dan barat. Citra berharap bisa menyimpan momen ini selamanya, seperti sebuah foto berharga di benaknya. Senyum, air mata, dan rasa syukur yang tersembunyi di setiap momen mengingatkannya bahwa kehidupan di tanah ini bukan hanya sekadar eksistensi, tetapi adalah kebahagiaan sejati. Waktu berlalu, ketika langit semakin besar dan mulai memiliki impiannya sendiri, Citra dan Jabari memutuskan untuk membantunya belajar tradisi berharga pulau sambil membuka wawasannya untuk bermimpi tentang berbagai kemungkinan di dunia luar. Dengan kerjasama komunitas, sebuah sekolah kecil dan perpustakaan dibangun. Program pengajaran bahasa Swahili, bahasa Indonesia,
dan bahkan bahasa Inggris pun dimulai. Membuka cakrawala pengetahuan baru. Perubahan ini tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi penduduk desa. Dan keluarga Citra telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan komunitas lokal. Pada hari-hari ketika Jabari dan anaknya pergi ke laut untuk menangkap ikan, lalu bersama Citra dan penduduk desa menyanyikan lagu-lagu syukur untuk mengakhiri hari. Ia meresapi makna kehidupan yang telah ia bangun dengan sepenuh hati. Ladang yang subur dan lautan yang luas. Semuanya demi masa depan cerah anak-anak mereka. Adalah hasil dari dedikasi dan cinta tanpa batas dari Jabari. Dan hasil itu telah membuat seluruh desa menjadi lebih makmur. Seiring waktu, desa di pulau terpencil itu secara bertahap beradaptasi dengan gelombang modernisasi. Perubahan positif yang dimulai dari teladan keluarga Citra dan Jabari perlahan menyebar ke desa-desa sekitarnya. Penduduk desa secara bertahap menerima pengetahuan dan teknologi baru melalui interaksi dengan dunia luar. Pertemuan rutin dan program pendidikan diadakan secara teratur di balai desa, di mana kisah setiap keluarga menjadi sumber inspirasi yang memberikan harapan dan keberanian. Suatu hari, sebuah proyek pembangunan kecil yang didukung oleh pemerintah diluncurkan di pulau itu. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, membawa perbaikan signifikan seperti pembangunan jalan, sistem komunikasi, dan fasilitas kesehatan dasar. Keluarga Citra tentu saja mendapat manfaat dari perubahan ini. Dan ini membawa pembaruan yang menjanjikan serta kegembiraan besar bagi keluarga dan komunitas. Berkat fasilitas kesehatan modern, risiko selama kehamilan dan persalinan menurun secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak untuk tumbuh. Laptop dan tablet baru sangat membantu pembelajaran anak-anak di sekolah. Dan bahkan para lansia di desa pun dapat mengakses lebih banyak berita dari dunia luar. Melalui ini, Citra merasa bahwa ia dapat secara langsung mewujudkan impian dan harapan yang selalu ingin ia wariskan kepada anaknya. Ia merasa sangat bangga menyaksikan pertumbuhan setiap anggota keluarganya dari hari ke hari. Jabari tetap tekun bekerja di ladang, membawa hasil laut segar dari laut. Diam-diam memenuhi perannya sebagai pilar keluarga yang kokoh. Sementara Citra, ia mendedikasikan waktunya untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan seluruh keluarga dengan makanan lezat dan kebun hijaunya sendiri. Di tengah semua perubahan, yang paling menonjol dan berharga adalah cinta tanpa batas dalam keluarga mereka. Citra dan Jabari hidup berdasarkan kepercayaan dan pemahaman yang mendalam. Selalu menghormati pendapat satu sama lain. Dan bersama-sama merencanakan masa depan anak mereka, meneladani orang tuanya secara alami. Belajar tentang tanggung jawab dan kesadaran komunitas. Penduduk desa juga merasa hidup mereka semakin kaya saat menyaksikan keluarga-keluarga bekerja sama. Demi kebahagiaan bersama, waktu terus berlalu, tetapi jalan yang telah dilalui keluarga Citra tetap menjadi kisah harapan yang cemerlang. Bersinar di tengah kesulitan dan cobaan. Suatu sore, seluruh keluarga berkumpul di halaman, menikmati momen damai. Citra dan anaknya bergandengan tangan, menarikan tarian tradisional desa. Tawa mereka bergema di mana-mana. Jabari berdiri di samping, tersenyum memandangi pemandangan keluarga dan penduduk desa yang menyatu. Hangat dan penuh keakraban. Mereka sangat merasakan bahwa mereka saling percaya sepenuhnya. Sebuah keluarga sejati yang tidak terpisahkan. Sebuah komunitas yang bersatu padu. Citra teringat hari-hari ketika ia terisolasi sendirian di pulau terpencil itu. Dan menyadari bahwa justru tantangan itulah
Kesulitan yang tampaknya mustahil diatasi, yang pada akhirnya menenun rumah tangga bahagia yang ia miliki saat ini. Hidupnya, yang dimulai dari sebuah pilihan kebetulan, kini telah berubah menjadi sebuah kisah indah yang ditenun oleh cinta, pengorbanan, dan kekuatan persatuan komunitas. Pemandangan anak-anak yang tumbuh setiap hari, memelihara impian cerah tentang masa depan, bukan hanya pencapaian pribadi Citra dan Jabari, tetapi juga janji akan hari esok yang cerah yang dibangun bersama oleh seluruh desa dan keluarga. Desa itu perlahan-lahan tetap mempertahankan tradisi dan identitas uniknya di tengah arus interaksi dengan dunia luar. Perubahan yang diciptakan oleh keluarga Citra tidak hanya membawa kebahagiaan bagi satu keluarga, tetapi juga menciptakan gema dan emosi mendalam yang menyebar ke seluruh komunitas lokal. Di meja makan malam, di mana berbagai generasi berkumpul, percakapan hangat tak henti-hentinya mengalir. Mereka saling menyemangati dalam hidup dan berbagi impian tentang masa depan. Sementara itu, melalui pelajaran berharga di sekolah dan cerita-cerita kuno yang penuh makna dari para tetua, anak-anak belajar untuk menghormati keragaman dunia yang luas ini. Mereka tumbuh dengan belajar tentang akar mereka yang dalam, sambil memelihara dunia baru yang harus mereka impikan dan jelajahi. Citra dan Jabari hidup dengan tekad baja untuk mewariskan sepenuhnya kepada generasi berikutnya budaya baru yang unik yang telah diciptakan bersama oleh keluarga dan tetangga di pulau kecil ini. Di bawah cahaya matahari terbenam, seluruh keluarga berkumpul, berpegangan tangan erat, dan berbagi harapan tulus untuk masa depan yang cerah. Melalui semua yang telah mereka lalui, mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan dan mengatasi segala kesulitan. Kekuatan itu telah menjadi pendorong yang kuat, membawa penduduk desa, keluarga, dan masyarakat kecil ini menuju hari esok yang lebih cerah. Akhirnya, Citra menatap langit malam yang penuh bintang dan berbisik pelan. Semua momen yang telah kita lalui bersama telah membentuk kita hari ini. Dan kita akan terus menerangi dunia ini dengan cinta dan keyakinan itu. Dalam suaranya, tidak ada lagi jejak rasa sakit atau cobaan dari masa lalu. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam, kegembiraan saat ini, dan harapan yang cemerlang untuk masa depan. Jabari meletakkan tangannya di bahu Citra dan dengan lembut menjawab, "Keluarga kecil kita telah menciptakan keajaiban besar. Pulau ini, dan kita semua, sekarang adalah satu keluarga sejati." Kata-kata itu membuat senyum hangat merekah di bibir semua anggota keluarga dan penduduk desa di sana, dipenuhi dengan keyakinan dan cinta yang tak terbatas satu sama lain. Dan begitulah, keluarga kecil yang berpusat pada Citra dan Jabari akan terus saling melindungi tanpa henti. Menulis sebuah legenda cinta yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia ini. Kisah mereka tidak akan pernah pudar seiring berjalannya waktu, tetapi akan selamanya menjadi cahaya abadi yang terpatri dalam sejarah pulau dan di hati setiap penduduk desa. Demikianlah, keluarga Citra dan Jabari dengan gigih mengatasi banyak kesulitan, bersama-sama menciptakan masa depan baru yang kokoh di atas fondasi cinta yang mendalam, keyakinan yang teguh, dan persatuan hangat dari komunitas. Setiap kali bayangan kesulitan dari masa lalu mencoba menahan mereka, itu justru semakin memperkuat keyakinan dan cinta keluarga mereka. Dan itu telah menjadi warisan berharga yang diwariskan kepada generasi mendatang. Cinta mereka, yang berawal dari pulau kecil ini, bahkan saat ini masih menyebarkan kehangatan ajaib seperti sinar matahari ke seluruh desa. Kelak, jejak mereka akan menyatu dengan kisah bersama penduduk desa,
memberikan keberanian dan harapan bagi semua orang yang harus melewati masa-masa sulit dalam hidup. Dengan demikian, Citra, Jabari, dan keluarga yang tercipta dari cinta mereka, di bawah sinar matahari masa depan yang cerah, semakin erat berpegangan tangan dengan keyakinan yang kokoh dan hati yang hangat. Melangkah maju bersama. Kisah luar biasa mereka akan menyebar dari desa kecil di pulau itu, menjangkau seluruh dunia, menjadi sebuah legenda kebahagiaan yang memberikan emosi abadi dan inspirasi tak terbatas bagi banyak orang. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini.